Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan dan selamat Hari Santri kepada Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Semoga pondok pesantren ini ke depan menjadi pondok pesantren yang bisa sejajar dengan pondok-pondok pesantren yang terkenal, bukan hanya di Kabupaten Tebo, bukan hanya di Provinsi Jambi, tetapi bagaimana nanti bisa berkembang sampai ke level nasional. Amin. Dan yang bisa untuk memajukan itu tentu tidak cukup dari mudirnya saja, tidak cukup dari pimpinan pondoknya saja, nggak cukup dari asatiz dan asatizahnya saja, nggak cukup dari guru-gurunya saja, kalau tidak ada dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena tidak akan mungkin ada murid kalau ibu tidak melahirkan. Jadi sering-seringlah melahirkan, maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk kata-kata penghormatan, saya numpang dengan Pak Kadus saja. Karena biar enggak banyak waktu yang terbuang. Bak kata orang Tebo itu, kecil benamo, gedang begelar. Yang kecil tidak dipanggil namo, yang besar tidak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di Pondok Pesantren Bustanul Ulum ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu siang menjelang sore ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya masih tercurah kepada kita, sehingga kita masih sempat bermuajahah, bertatapan muka dalam rangka mengikuti beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Bustanul Ulum ini. Mulai dari memperingati Hari Santri, kemudian juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, Bapak Ibu sekalian, menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dikit nian aminnya. Amin. Kayak orang malas masuk neraka, masuk surga we. Nah, Bapak Ibu sekalian, selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita dan saat ini kita peringati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hari ini kita memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan
salam dan permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Kemarin Pak Soekarto, pimpinan pondok pesantren ini mengundang beliau untuk hadir di dalam acara ini. Tetapi memang hari ini itu pimpinan kita di kabupaten itu luar biasa sibuk, Pak, karena memperingati Hari Santri itu. Yang siogianya saya dengar informasi Bapak PJ Bupati juga hadir hari ini, tapi karena kesibukan yang sangat luar biasa dan akan menyambut kedatangan penceramah untuk nanti malam, yaitu Dr. Ar-Rozi Hasim, Buya Ar-Rozi Hasim dari Jakarta juga, yang nanti malam akan diadakan tablik akbar tingkat Kabupaten Tebo di Masjid Agung yang di samping rumah dinas. Jadi silakan nanti kalau mau meramaikan acara itu. Saya mewakili beliau berpesan, mari sama-sama kita majukan pondok pesantren ini. Apalagi beliau berpesan khusus kepada masyarakat Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir pada umumnya, agar pondok pesantren itu, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah diungkapkan dan dibicarakan dan dikaji oleh pimpinan pondok bagaimana sesungguhnya santri itu, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya juga berpesan kepada kita, kalau ingin kita tenang cara berpikir untuk menghadapi generasi-generasi kita, anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian, maka didiklah anak itu dengan agama. Kalau kita tidak sanggup, maka masukkanlah dia ke pondok pesantren. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nanti Bapak Ibu akan memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Saya nanya sebelumnya, Ibu tadi paham enggak yang dilagukan, yang dinyanyikan anak-anak tadi? Enggak paham tuh, mana paham? Yang dikajinya di situ kalam kok, isim, fiil, huruf. Saya aja yang 7 tahun di pesantren nggak paham juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak akan kita temukan itu di sekolah-sekolah umum. Enggak ditemukan itu. Tidak akan ditemukan, Pak, di sekolah umum. Bagaimana tadi ada makharijul huruf katanya, itu ilmu tajwid itu, Pak. Cara-cara melapaskan huruf. Yang di ujung kerongkongan apa, kemudian yang di tengah lidah apa, yang di samping apa hurufnya, kemudian yang di ujung lidah apa nanti umpamanya. Kemudian bagaimana kalau orang yang nggak punya gigi lagi, kan gitu umpamanya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu semua dikaji di pondok pesantren dan tidak akan ada pendidikan pelajaran itu di sekolah-sekolah umum, Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karenanya nanti akan saya kaji khusus nanti kenapa kita mengharapkan anak yang soleh itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan dan selamat Hari Santri kepada Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Semoga pondok pesantren ini ke depan menjadi pondok pesantren yang bisa sejajar dengan pondok-pondok pesantren yang terkenal, bukan hanya di Kabupaten Tebo, bukan hanya di Provinsi Jambi, tetapi bagaimana bisa nanti bisa berkembang sampai ke level nasional. Amin.
Dan yang bisa untuk memajukan itu tentu tidak cukup dari mudirnya saja. Tidak cukup dari pimpinan pondoknya saja. Nggak cukup dari asatiz dan asatizahnya saja. Nggak cukup dari guru-gurunya saja. Kalau tidak ada dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena tidak akan mungkin ada murid kalau ibu tidak melahirkan. Jadi sering-seringlah melahirkan maksud saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sambutan itu adalah sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama. Sekarang itu masuk kepada buyanya. Kenapa yang dipoto itu sama pakaiannya dengan yang ngomong sekarang? Saya berusaha di hari santri itu seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di mana-mana saat ini saya kasih tahu, saya sampaikan kepada masyarakat. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sekarang saya melihat ada celah animo masyarakat itu sudah agak mulai berkurang, Pak. Semangat masyarakat sudah agak mulai berkurang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang lebih ramai, Pak, pengajian selapanan daripada Maulid Nabi, betul? Itu dia tuh. Saya kan cuma nanya tuh Pak Ngadena. Ternyata betul rupanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hari ini kita akan menunjukkan, hari ini kita akan bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala betapa kita juga adalah orang yang membuktikan dirinya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa kita juga mengakui orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mungkin kita mau hadir di dalam undangan pimpinan pondok pesantren ini. Betul apa tidak? Tapi karena kita adalah yakin dan percaya bahwa yang dapat nanti untuk memberikan dispensasi kepada kita, yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita nanti, yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka satu-satunya Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan bantuan hukum nanti di hadapan Allah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, pertama kan yang dibangkitkan itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad pertama dibangkitkan. Begitu beliau dibangkitkan, noleh beliau ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak ada orang. Yang ada cuma malaikat, Pak. Lalu apa kata beliau kepada Jibril? Ya Jibril, mana umatku? Gitu, Pak. Yang ditanya siapa, Bu? Umatnya. Beliau tidak menanyakan istri tercintanya. Beliau tidak menanyakan putri dan anak-anaknya. Beliau tidak menanyakan keluarga-keluarganya. Tapi yang ditanya oleh beliau nanti ketika dibangkitkan itu adalah siapa? Mana umatku? Siapa umat Nabi Muhammad itu?
termasuklah kita masyarakat Muara Kilis dan Kecamatan Tengah Ilir ini secara umum, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan menyaksikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadir kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, kemarin di Pasar Senen, itu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak percaya, nanti tengok YouTube-nya. Oh, jadi Pak Ustadz punya YouTube juga? Ya. Channelnya Syaf Wandi. Silakan nanti tengok di situ. Yang punya masalah rumah tangga, di situ ada penyelesaiannya. Yang masalah takut dengan masalah kefakiran, kemiskinan, di situ juga saya jelaskan bagaimana upaya untuk meningkatkan perekonomian. Wah, kan gitu kan. Iya. Bagaimana kemudian yang tidak cukup beristri satu, di situ juga saya jelaskan bagaimana supaya bisa beristri sampai 4. Nah, kan yang ceramah kau apa? Oh, kata ibu tuh bahaya. Ya. Nggak apa-apa. Itu nanti akan terjadi apabila ibu mengizinkan. Tapi kalau ibu tidak mengizinkan, nggak akan terjadi tuh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan itu Pak kemarin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan itu, mungkin kita kenal dengan Abdul Uzza, Pak. Pernah dengar? Abdul Uzza? Barangkali mungkin kita agak sedikit heran. Abdul Uzza itu siapa? Bapak Ibu sekalian, itu nama aslinya Pak. Kalau nama kerennya Abu Lahab. Ngangguk semua. Kalau udah dibilang Abu Lahab, barulah kita paham. Nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa dipanggil dia Abu Lahab? Karena dia memiliki wajah yang tampan, Pak. Abu Lahab itu tampan. Abu Lahab itu ganteng, Pak. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, karena kegantengannya itu, ketika Abu Lahab itu datang, ketika Abdul Uzza itu datang, maka orang memanggilnya adalah Abu Lahab. Itu panggilan lakop. Wah, ini lakop, Pak. Lakop itu yang tahu pimpinan pondok ini, Pak. Jadi itu nama kerennya, Pak. Sama dengan sekarang umpamanya kalau public figure, artis-artis itu umpamanya namanya siapa? Umpamanya namanya Syafwandi. Lalu panggilan kerennya siapa? Ferdinand. Wah, kan gitu umpamanya. Wah, itu panggilan kerennya. Jadi begitu, Pak. Jadi Abdul Uzza itu nama kerennya adalah Abu Lahab. Makanya kalau ada umpamanya kita ngumpul kayak gini, umpamanya seperti ini, ada orang yang tampan datang, ada orang yang ganteng datang umpamanya, boleh dipanggil Abu Lahab itu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana Abu Lahab ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan? Kita kenal Abu Lahab ini adalah kakak sebapak dengan Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu satu ayah, Pak. Jadi yang ketika itu Abu Lahab mempunyai seorang budak, mempunyai seorang hamba sahaya yang bernama dengan Suaibah. Suaibah ini seorang hamba, seorang perempuan yang merupakan hamba dari Abu Lahab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu apa kata Abu Lahab kepada Suaibah? Suaibah, kata Abu Lahab, itu ada adik iparku sedang hamil tua.
dia mau melahirkan, kau jago itu elo-elo. Jangan sampai tak tertolong nanti dia lahir. Jadi model itu. Karena dia tahu bahwa Aminah itu suaminya sudah meninggal, betul? Iyo, kenapa pula ragu? 2 bulan Nabi Muhammad itu di dalam kandungan, maka Abdullah, suami Aminah, meninggal dunia. Maka begitulah penderitaan yang dialami oleh seorang Aminah, seorang single parent, seorang jando, Bu, yang akan membesarkan anaknya nanti, yang akan memelihara janinnya, Bapak Ibu sekalian. Anak yang ada di dalam kandungan, bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya lahir dengan selamat, bagaimana nanti anak bisa dibesarkan, bagaimana anak ini nanti bisa menjadi anak yang berguna. Bapak Ibu sekalian, model itu berkecamuk di dalam pikirannya Siti Aminah ketika itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Abu Lahab mengatakan kepada Suaibah yang merupakan budak tadi, yang merupakan hambanya tadi, Suaibah, kau tengok-tengok, itu adik iparku Aminah akan melahirkan. Nanti kalau diolah melahirkan, lapor dengan saya. Akhirnya beberapa hari berselang, Bapak Ibu, kemudian Aminah pun melahirkan, Bapak Ibu sekalian. Lalu Suaibah pun melapor kepada tuannya Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, yo, sesungguhnya anak keponakanmu sudah lahir. Lalu kata Abu Lahab, yang lahir itu laki-laki apa perempuan? Kenapa Abu Lahab seperti itu? Karena apabila yang lahir itu perempuan akan dikubur hidup-hidup. Model itu nian nasib betino dulu, Bu. Nasib perempuan dulu zaman jahiliyah. Kalau kini jangan main-main, Pak, dengan ibu-ibu. Salah-salah bapak umpamanya habis bapak. Cairlah dengan saya. Enggak bisa. Kenapa? Karena jangankan kita, Pak, jangankan umpamanya pemimpin negara, Rasul, Pak, Nabi Muhammad itu mengangkat harkat dan martabat seorang wanita itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan main. Rasul mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan dari yang bisa dikubur hidup-hidup, kemudian beliau mengangkat sehingga menjadilah sekarang ini, Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan, apalagi di zaman mutaakhirin, zaman sekarang ini, itu sudah selepel dengan kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ndak ada nian Bapak umpamanya, ndak balik nian Bapak, ndak balik Bapak, Pak tengok sih kau, Bapak ndak ada balik, ndak ada rusuh ibu kau, inyolah tukang galau, lah bisa galau, Pak. Yang penting apa? Kebunlah bebuatan. Betul, Pak? Kebun karet sudah dibikin, kebun sawit sudah dibuatkan umpamanya. Bapak mau baulah. Enggak canggung ibu-ibu ini. Iya, Bu? Iya, Bu? Iya. Mau balik ya mau enggak ya enggak, kan gitu. Yang penting dia umpamanya, kalau kebun itu kebun parah umpamanya, Pak, ibu-ibu ini bisa motong dewe. Betul, Bu? Kalau umpamanya kebun itu kebun sawit umpamanya, ndak sanggupnya nodos, Pak, banyak tukang dodos, ya, Bu. Macam-macam lah, Bapak. Jangan, Pak. Makanya kalau saya memberikan nasihat kepada calon pengantin tuh, Pak Haji, itu selalu saya sampaikan, istri itu bukan untuk dicaci maki, istri itu bukan untuk ditangani, tapi istri itu untuk dicintai dan disayangi. Wah, betul, Bu?
Kenapa itu saya ungkapkan? Karena hari ini istri saya hadir. Oh, jadi kalau begitu Pak Buya penakut juga? Bukan masalah takut Pak, tapi istri lebih berani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Suaibah melapor kepada Abu Lahab, sudah lahir anak keponakanmu, ya Tuan Abu Lahab. Oh, yang lahir itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki Tuan. Maka beliau dengan sangat senang hati menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu sekalian. Bukan main senang hatinya Pak. Apa kata beliau? Akhirnya Allah gantikan adikku yang sudah meninggal dengan seorang keturunannya laki-laki yang akan meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Abu Lahab ketika itu mengumumkan dan memberitahukan kepada Suaibah. Apa kata Abu Lahab kepada Suaibah? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Suaibah, kau kasih kau. Paham bahasanya Bu ya? Paham. Suaibah ke sini. Maka kata beliau, mulai hari ini kau saya merdekakan secara gratis. Gitu Pak. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Suaibah yang statusnya ketika itu adalah seorang hamba sahaya, sehingga Suaibah menjadi merdeka, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita tahu Bapak Ibu, kalau Abu Lahab itu setelah Nabi Muhammad akan mengembangkan agama Islam, setelah Nabi Muhammad itu akan memperjuangkan agama Islam, maka musuh yang berbuyutan dengan Nabi Muhammad itu, pertama Abu Jahal, kemudian yang kedua Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian. Sampai mati Abu Lahab tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak pernah keluar ini dari mulut Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Abu Lahab itu tetap mati di dalam kemusyrikan dan tetap kekal selama-lamanya di dalam neraka nanti, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi karena dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan main sumbangannya, bukan main sedekahnya Bu. Besar sedekah Abu Lahab itu, memerdekakan seorang hamba secara gratis. Kalau sekarang kita contohkan, kalau sekarang harga unta itu umpamanya Pak Haji 25 juta, maka memerdekakan seorang hamba itu 2 kali harga 1 ekor unta ketika itu. Kalau 25 juta, maka berarti Abu Lahab sudah menyumbang, sudah bersedekah dengan kelahiran, dengan senang hatinya kelahiran Nabi Muhammad 50 juta, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau Pak Ngadiono umpamanya mau nyumbang untuk pondok pesantren dalam rangka Maulid Nabi ini 50 juta, katakan seperti itu baru selepel dengan Abu Lahab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu Abu Lahab itu orang baik atau orang tidak baik? Maka yang paling aman jawabannya adalah diam. Kenapa? Mau dikatakan orang baik dia matinya kafir, mau dikatakan tidak baik sumbangannya sebesar itu Pak, kan gitu. Maka yang paling aman nyap, diam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu sumbangan terbesarnya. Makanya kalau umpamanya kita nyumbang untuk hari Maulid Nabi umpamanya cuman sekedar 20.000, kecil itu.
Itu jauh nian di bawah Abu Lahab, Pak. Jauh nian di bawah Abu Lahab. Sehingga Abbas yang juga paman, yang kakak beradik dengan Abu Lahab itu, paman Nabi Muhammad SAW, satu malam beliau bermimpi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini diriwayatkan dengan hadis sahih ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau bermimpi, apa mimpinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia melihat Abu Lahab itu masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa kata Abbas di dalam mimpinya, Bapak Ibu? Ya Abu Lahab, yo, kau masuk neraka ya? Iya. Itu panas atau dingin? Yo panas lah, namanya neraka. Tapi kata Abu Lahab, yukhaffif azabahu, yukhaffif azabi fi yaumil isnain abadan. Nanti setiap hari Senin siksaku di dalam neraka itu selalu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa di sini, Bapak Ibu sekalian? Bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau diringankan setiap hari Senin? Tapi hari Senin doang. Ibu mau setiap hari Senin. Berarti 6 hari berikutnya Saru. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya Al-Hakim Al-Maqdisi itu mengarang satu syairnya, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Hakim Al-Maqdisi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Iza kana haza kafiran ja'azammuhu. Apabila ada umpamanya seorang yang sudah dijamin kecelakaannya, artinya celaka Allah sendiri yang mencelakokan, Bapak Ibu sekalian. Abu Lahab yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabat syadahu fil jahimi mukhlida. Maka beliau akan dimasukkan ke dalam neraka jahim selama-lamanya. Wa ta'annahu fi kulli yaumil isnaini abada. Maka dalam satu riwayat bahwa Abu Lahab ini akan diringankan siksanya setiap hari Senin. Yukhaffif azaba yaumin isnaini masruran fi ahmada. Kenapa diringankan siksanya setiap hari Senin? Karena dia adalah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billazi tula umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Sedangkan Abu Lahab cuman senang bayatinya, Bu, lagi diringankan siksanya. Kononlah model kita kok, Pak Ji. Apalagi yang model kita kok, Pak. Dari kecil kita belum lahir ke permukaan bumi ini, kita sudah dielus-elus di perut. Ibu-ibu ini kalau hamil nih, dielus-elus perutnya. Kalau lah terasa dia bergerak-gerak umpamanya, iya Bu. Kalau sudah terasa dia bergerak-gerak, maka selalulah dibacakan sholawat, iya Bu. Dibacakan sholawat. Kadang-kadang sambil masak pun umpamanya. Ibu-ibu ini kalau sambil goreng umpamanya, Pak, sambil masak, sambil ngacau-ngacau, kemudian apa yang keluar dari mulut seorang istri yang sedang hamil itu, Bapak Ibu sekalian? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau model itu, Bu,
Maku anak yang lahir tuh adu harapan ketika taman SD masuk pondok pesantren tuh. Tapi kalau begitu umpamanya ibu sedang hamil, selalu diputarkan kucing garong, garuk lagi tutup lagi, cayulah dengan sayur, kucing garong Pak, gitu. Alah, entahlah.